Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar perpindahan kalor yang ada di sekitar kita. Simak video dengan baik ya. Pada tema 6 subtema 1 ini pertama kita akan mempelajari perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kalian membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kalian memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk cara perpindahan panas yang pertama adalah perpindahan kalor secara induksi. Perpindahan ini disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Saat kalian membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contoh yang pertama dari peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Peristiwa lain yang merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Nah, perpindahan kalor yang terakhir adalah dengan cara radiasi. Saat berkemah, kita sering membuat api unggun. Sambil duduk bercengkerama dan mengulurkan tangan ke arah api unggun membuat tubuh kita hangat. Mengapa bisa demikian? Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Ketika kamu dan keluargamu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Contoh lain dari perpindahan panas secara radiasi adalah ketika kita menjemur pakaian. Pakaian kita bisa kering karena sinar matahari,